Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam Ustazah. Kita awali dulu pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nanti kalian akan belajar neraca saldo. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu adalah kalian bisa memahami terkait dengan neraca saldo. Kalian bisa menuliskan pengertian dari neraca saldo. Kalian juga bisa nanti membuat neraca saldo. Yang terakhir, kalian nanti bisa menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau Ustazah absen dan panggil namanya, silahkan kameranya dibuka. Saya absen dulu. Razan ada? Hadir Ustazah. Alki? Hadir sudah. Dimas? Oke, Dimas ada. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan bahwa pembelajaran kita di pagi hari ini adalah akan belajar terkait dengan neraca saldo. Pada pembelajaran yang lalu kita belajar apa? Masih ingat anak-anak? Siapa yang masih ingat? Masih Ustazah. Ya, Posting buku besar. Coba Mas Raihan Faiz, apa sih itu buku besar? Buku besar adalah semua catatan transaksi yang dipindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Buku besar adalah pemindahan transaksi dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar dan dikelompokkan per nama akunnya. Ya, betul sekali. Ustazah mau share screen ya. Nanti Ustazah share juga untuk belajar PowerPoint ini kepada Google Classroom kita. Coba amati gambar ini. Apa sih yang akan kamu bayangkan jika kamu melihat gambar ini kira-kira? Ini Pertimbangan Ustazah. iya, timbangan, betul sekali. Ada apa hubungannya Ustazah? Kok timbangan sama neraca? Nah, kan itu harus seimbang. Jadi timbangan ataupun ini ada hubungannya dengan neraca, bahwa ternyata neraca itu kanan kirinya harus seimbang. Debit kreditnya harus jumlahnya sama. Itu juga dengan kehidupan kalian. Ada hubungannya juga. Hubungan kita dengan manusia juga harus seimbang. Artinya apa? Habdul minallah dan habdul minanasnya juga harus seimbang. Oke. Apa itu neraca saldo? Jadi sumber neraca saldo dari mana anak-anak? Buku besar. Ya, betul sekali. Sedangkan sumber buku besar ada di mana? Pembelajaran yang lalu? Jurnal umum. Iya, Jurnal betul umum. sekali. Jurnal umum. Ada pada jurnal umum. Apa sih fungsi neraca saldo? Menguji ketelitian pencatatan dalam jurnal dan akun buku besar. Ingat timbangan, ingat neraca saldo. Nah, ini bentuknya, Mas. Ini bentuk dari neraca saldo. Lalu debitnya dijumlah, kreditnya dijumlah. Ingat timbangan harus sama. Lanjut. Nah, neraca saldo tersebut dapat kita buat dengan menjalankan beberapa langkah. Langkahnya gimana sih cara membuat neraca saldo? Penganalisaan transaksi. Transaksinya dilihat di jurnal umum dan buku besar. Pemindahan dari mana ke mana? Posting. Pemindahan dari mana ke mana? Ayo, siapa yang bisa? Jurnal umum ke buku besar. Iya, betul sekali. Pemostingan jurnal umum ke buku besar. Akun-akun yang telah di jurnal akan dipostingkan ke buku besar sesuai dengan tempatnya. Jadi di buku besar itu, bukunya itu kelompok-kelompok, satu-satu. Kas masuk ke kas. Peralatan nggak boleh masuk kas. Begitu ya? Masih ingat materi ini? Masih ya? Oke, terima kasih. Masih, Us. Ya, siap. Masih Ustazah. Sip. Terus selanjutnya, menyusun neraca saldo. Setelah kalian tadi mengingat buku besar, kita susun neraca saldonya. Bagaimana? Hitunglah saldo dari masing-masing akun buku besar. Tadi kas dihitung. Kasnya berapa? Jumlah saldo debit kreditnya berapa? Seperti itu. Ini apa namanya?
Buku besar terus. Buku besar. Buku besar. Coba diperhatikan. Kasnya jumlahnya berapa, Kosim? 8 juta. Seperti ini neraca saldonya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ustadzah masuk ke kelas Google Classroom untuk kalian diskusi mengerjakan tugas-tugas kelompok yang ada di Google Classroom. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, belum, sudah jelas ya semuanya ya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau Ya, ingat neraca, ingat timbangan harus sama. Oke, sekarang kita beralih ke Google Classroom. Kamu lihat soalnya yang ada di Google Classroom akuntansi kita. Tolong dikerjakan per kelompok, ada 3 kelompok, masing-masing kelompok nanti hasilnya langsung mempresentasikan ya. Kita live dulu dari Google Meet. Nanti di situ sudah ada waktunya kalian mendiskusikan kira-kira berapa menit. Di situ sudah ada alokasi waktunya. Silahkan setelah itu nanti kita presentasi untuk masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil dari soal yang ada di Google Classroom tersebut. Kita masuk ke Google Classroom mulai dari sekarang. Terima kasih. Oke semuanya anak-anak, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi? Ayo kelompoknya Razan, ayo silahkan Razan. Jadi pertama kita hitung untuk transaksi jurnal umumnya di tanggal 5 bulan 8 terdapat nama akun kas di debit 15 juta, investasi kredit 15 juta, tanggal 7 bulan 8 peralatan di debit 5 juta, utang peralatan dengan pembayaran utang, jadi ada nama akun utang, kredit 5 juta juga, perlengkapan pada tanggal 6 bulan 8 perlengkapan di debit 1.500.000 dan dibayar tunai, jadi nama akunnya kas, kredit 1.500.000, tanggal 8 bulan 8 beban sewa 3 juta rupiah dan jadinya mendapatkan dan pasangannya kas jadi kredit 3 juta juga, dan tanggal 10 bulan 8 dapat pendapatan jasa yang jadi kas debit 500.000 dan pendapatan kredit 500.000. Dan untuk buku besar kas, untuk kas saldo akhirnya 11 juta di debit, investasi saldo akhirnya 15 juta di kredit, peralatan saldo akhirnya 5 juta di debit. Oke sekali, terima kasih sekali. Mudah kan untuk membuat neraca saldo? Ya, jadi kalau jurnal umum, ya alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke penilaian individu. Ustadzah akan share linknya quizzes di WA group. Berarti di sini yang ranking 1 Helmi. Nilai tertinggi Helmi. Disusul oleh Razan, disusul oleh Dimas. Penilaian individu, kalian sudah tahu skornya, nanti Ustadzah share skornya, hasil dari Ustadzah download dari quizzes, langsung saya sampaikan ke kalian. Ayo kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa nanti ada tugas mandiri. Masing-masing siswa mengerjakan tugasnya ada di Google Classroom, dikumpulkan juga di Google Classroom. Sebelum pembelajaran berikutnya dimulai harus sudah mengumpulkan. Oke, terima kasih sekali atas kehadiran semuanya. Tetap sehat, semuanya tetap semangat. Jangan lupa masih ada COVID di mana-mana, jangan keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak dan sering cuci tangan. Terima kasih. Siap-siap untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.